Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui ya, Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Yang kedua ada Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Jadi nggak bisa tuh diubah-ubah Al-Quran. Dari firman Allah nggak ada yang bisa mengubah. Manusia juga nggak bisa mengubah gitu. Jadi tidak bisa diubah, tidak bisa campur tangan manusia. Yang ketiga, Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, cara berangsur. Nah, salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Fatihah, itu wajib dibaca dalam sholat. Jadi kalau kita nggak baca Al-Quran, sholatnya sah nggak? Nggak, ya. Yang kelima, lafal dan makna Al-Quran itu dari Allah langsung. Perkataannya dari Allah langsung. Yang keenam, membaca Al-Quran dinilai ibadah. Yang kedua, ada hadis. Hadis bukan mukjizat. Jadi hadis itu perkataan, perbuatan Nabi. Ya, jadi bukan mukjizat. Yang kedua, hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Yang ketiga, hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Yang keempat, tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Yang kelima, hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Dan hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi hadis qudsi itu hadis yang maknanya tuh benar-benar hadis qudsi bedanya sama hadis nabawi. Hadis qudsi itu ada yang namanya hadis qudsi, terus ada yang namanya hadis nabawi. Hadis qudsi itu kan tadi kita telah ketahui bahwa hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari hadis sumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu ucapan Allah Subhanahu wa taala kemudian ditransfer lewat mulut Nabi Muhammad SAW. Itu ngerti nggak? Sumbernya asalnya dari Allah, tapi Nabi Muhammad yang mengatakannya. Ya, kalau hadis nabawi, lafal dan maknanya itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi, ngerti nggak? Hadis qudsi itu ucapan Allah, tapi diucapkannya lewat mulut Nabi Muhammad. Itu bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada hadis Nabi, semuanya full dari Nabi Muhammad SAW itu, ya, paham? Kemudian ada yang terakhir, membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Jadi kalau kita baca hadis gitu, kalau misalkan niatnya bukan buat menuntut ilmu, ya itu nggak dinilai ibadah. Kalau baca Quran kan dinilai ibadah. 1 huruf, ada yang tahu berapa kebaikan? 10. Ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Ada yang belum paham? paham nggak antara hadis qudsi sama hadis nabawi? Paham? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ke depan, so. Siapa yang selalu ranking 1? Ya, saya.
satu Atau enggak apa-apa yang berani aja soal menuntut ilmu. Ada reward nggak itu? Reward ada nggak? Yang bisa menyimpulkan malu-malu. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau Al-Quran itu ibadah, kemudian hadis itu. Nah, kemudian surat-surat dari Al-Quran itu dibaca waktu sholat, dan hadis tidak. Kalau Al-Quran termasuk mukjizat Nabi, sedangkan hadis tidak. Ya, Tadi Yoga bilang kalau Al-Quran itu adalah apa? ibadah. Membacanya adalah ibadah. Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf, bayangkan satu huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau satu surat. Wow. Satu surat berapa huruf? Banyak ya? Banyak. 1 kali 100. Kalau hurufnya ada 1000 kali 100 berapa? Sekian ya, banyak. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis kalau dibaca nggak dapat pahala kecuali harus niat dulu dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Kemudian apalagi tadi berapa? Al-Quran termasuk Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis itu tidak dikatakan sebagai mukjizat. Terus ada apa lagi nih? Pak. Kalau hadis itu kan ya dari perkataan dan perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu ya dari Kalau hadis itu segala sesuatu baik perkataan, perbuatan, sifat itu bersumber dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran semuanya murni clear sumber dari Allah. Kemudian ada kedudukan hadis dalam Islam dan ilmu suci. Silakan. Salat duha. Benar, ini benar di. Lanjut sampai 12 lanjut. Bisa dikondisikan, Kak. Gampang. Surat terakhiran tuh Mustajabah. Perjalanan. gue yang iman. Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut. Semuanya pasti beragama di kelas ini ya. Dengan Islam terpadu SMP-nya. Semuanya Islam. Kemudian disebarluaskan oleh para Nabi Muhammad dan para sahabat. Al-Quran, agama Islam punya kitab suci.